Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk periode hari ini sesi satu break tanggal 29 Juli 2024. Jadi untuk 1-2 hari ke depan ya. Jadi untuk eh, 29, 30 atau bahkan sampai hari terakhir Juli ya. Itu biasanya masih valid. Jadi saya bahasnya sesi satu break. Setelah saya bahas, saya upload videonya ke YouTube. Jadi ada kesempatan untuk nonton. Keputusannya sebelum marketnya close, kalau misalnya masih bagus sesuai dengan yang saya bahas, Anda bisa buy ya seperti itu ya. Jadi saya langsung aja ke sahamnya, analisanya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, tadi sesi satu saya sudah bahas BBRI, AMMN, BRPT, Brand, Antam, dan ATLA. Nah, kali ini saya akan mulai bahas dengan saham yang fluktuasinya tinggi ya, memang seperti ini ya. Nah, ini kenapa saya beli, sebenarnya saya bahas itu bukan berarti semuanya buy, tapi kadang-kadang untuk membahas mungkin yang sudah punya ya, atau yang nyangkut di atas ya, kira-kira pasang trade stopnya atau stop lossnya di mana. Jadi untuk KPIG ini kalau kita perhatikan di sini ya, anda bisa pakai acuan trade stopnya atau stop lossnya di 109 ya. Nah, kalau yang mau buy itu lebih baik tunggu aja buy on weakness sekitar area 90. Ini kan swing low-nya di 91 ya. Jadi saran saya kalau mau buy on weakness Anda bisa pakai acuan 98 aja di MA20-nya. Kalau 91 mungkin terlalu bawah, resiko nanti maka malah terbentuk double top ya kalau dia sampai breakout ke bawahnya 91 ya seperti itu ya. Jadi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 98 ya setelah koreksi naik ke atas 98 kita berusaha buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia naik tambah lagi atau average up. Tapi saya ingatkan ini juga resiko ya. Anda cek dulu kenapa kok tiba-tiba naik. Apakah ada aksi korporasi repo, apakah akuisisi dan lain-lain saya nggak tahu. Saya terus terang aja, saya nggak cek beritanya untuk grupnya MNC ini memang kadang-kadang ya seperti itu ya, luar biasa tiba-tiba naik ya. Nah, apakah masih bisa break on naik lagi ya? Kita lihat aja dari weekly-nya di sini. Kalau kita zoom, ini ada resisten di sini area acuannya 140. Jadi selama bertahan di atasnya 109, dia masih akan berusaha untuk mencapai target 140 dan target berikutnya di area em, ini lumayan jauh juga ya, sekitar 165-an. Nah, terus terang ini fluktuasinya tinggi. Kalau Anda nggak berani, saran saya lebih baik pilih saham yang lainnya daripada nanti nyangkut ya kan nyalakan Pak Sutar. Memang saya itu prinsipnya selalu follow the trend. Jadi kalau dia breakout ke atas 124, Anda tanya ke saya, Pak Sunar, boleh buy nggak kalau breakout ke atas 124 swing high sebelumnya? Boleh. Ya, apakah nggak ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar? Saya prinsipnya sih follow the trend. Gampangannya ini eh, MA20 ini mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20. Tapi saran saya tetap waspada karena ini fluktuasinya tinggi. Sebelumnya dia nggak liquid ya. Tiba-tiba aja ini mulai dari awal Juli dia mulai liquid kemudian harga sahamnya naik tinggi. Nggak, entah kenapa ada aksi korporasi apa, Anda cek sendiri. Jadi nah, tradingnya ini risiko tinggi kalau nggak berani pilih saham yang lainnya ya. Jadi kalau Anda tanya ke saya, apakah boleh buy kalau dia naik ke atas 124? Pertanyaannya saya tanya balik, apakah Anda siap akan risikonya kalau dia tiba-tiba balik lagi ke 95 atau 90? Tiba-tiba drop ya. Ya kalau Anda bisa jual. Kalau ARB, apakah siap? Kalau Anda siap resikonya ya kalau dia breakout ya silakan buy. Kalau enggak, pilih saham yang lainnya aja. Itu saran saya. Oke, cukup. Berikutnya untuk BBNI. BBNI ini masih cukup menarik ya. Ya, mungkin masih tunggu, setahu saya laporan keuangannya masih belum keluar ya untuk BBNI ya. Mungkin akhir bulan ini. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat area sekarang kalau mau buy mungkin sih boleh aja atau tunggu di MA20-nya di 4926. Artinya kalau dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil memotong lagi ke atas, itulah kesempatan kita untuk buy. Target average berikutnya 5200, 5425, dan berikutnya lagi di 5800 dan 6200. Jadi itu BBN ini uptrendnya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Itu untuk BBNI ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk auto. Auto dia sentimennya laporan keuangannya bagus ya. Kalau salah terakhir seperti itu. Eh, kalau yang mau buy, Anda bisa tunggu di area buy on weakness kurang lebih di area MA20 di sini saya gambarkan ya. Ini di area sekitar 2100 ya. Jadi kalau turun di banyak 2100 jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Itu bagi yang mau buy on weakness, bukan buy on downtrend ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kalau langsung buy itu namanya buy on downtrend. Jadi Anda tunggu rebound menjelang penutupan atau besoknya Anda boleh buy. Seperti ini ya, dia turun jangan langsung buy. Ini kan dia sudah berhasil rebound mantul ke atas. Jadi kalau ngikutin saran saya seperti yang di video, harusnya kalau setiap kali ketemu seperti ini itu menarik untuk buy. Ya buktinya dia naik ya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan swing high terdekatnya untuk
auto dia di area 2270. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 2270, maka target price berikutnya adalah 2470. Berikutnya lagi adalah di area 2680 untuk auto. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Tapi perlu diingat di sini ya, volumenya seringkali tiba-tiba hilang ya. Ya dia naik tinggi kemudian besoknya turun setengahnya atau bahkan di bawah setengah. Nah, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Kalau misalnya takut ya jangan terlalu banyak. Ya seperti itu ya. Memang masih bagus uptrendnya. Cukup berikutnya tuh BFIN. BFIN ini terus terang masih downtrend. Jadi masih belum buy. Walaupun candlenya hijau, volumenya juga mulai naik. Kalau kita lihat memang asing juga mulai akumulasi ya. Net buy-nya lumayan. Tapi nggak terlalu besar banget. Tapi ya lumayan lah tadi kalau diukur dari eh, sekitar mulai awal Februari gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk BFIN, nanti cek ya apakah ada eh, rencana untuk right issue atau aksi korporasi lainnya. Apakah ini naik gara-gara profitnya naik atau gimana? Saya belum tahu, saya nggak cek ya. Tapi di sini memang masih resiko. Lebih baik kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil breakout atau naik ke atas 880. Target price berikutnya kurang lebih sekitar 960 ya, sungai di sini. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 960, maka target price berikutnya saya pakai acuan 1050 dan acuan dari sini eh, 1120 ya. Jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, MA200 juga masih mengarah ke bawah, dan ini masih jauh di bawahnya MA200 ya. Jadi jangka menengah dan panjangnya itu masih bearish banget ya. Dan jangka pendeknya juga masih downtrend, walaupun terakhir dia candlenya hijau. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya dia candlenya hijau, besok masih bisa naik lagi, ya masih ada peluang untuk sampai ke 960. Tapi saran saya ya, tunggu aja breakout ke atas 880. Kenapa nggak langsung buy sekarang? Karena kata kuncinya adalah untuk konfirmasi. Saat ini itu masih MA20 mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawahnya MA20 ya. Jadi relatif risiko. Kalau Anda sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 800. Jadi kalau turun di bawahnya 800, lebih baik jual dulu semuanya untuk BFIN. Ya, cukup. Berikutnya untuk Pegas. Pegas ini masih konsolidasi. Area buy omnibus sudah saya gambarkan di area sekitar 1500 atau 1535. Dan saat ini posisinya di tengah-tengah antara support 1535 dan resistance 1640. Kalau Anda mau buy, tunggu aja di 1500 sampai 1535. Turun jangan langsung buy ya. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Tapi kalau nggak dikasih, Anda boleh buy high sell higher. Naik ke atasnya 1640 atau 1635 ya. Terserah Anda pakai acuan yang mana. Target price berikutnya adalah 1780 dan 1990. Itu untuk Pegas. Jadi sejauh ini Pegas ini terus terang aja masih sideways ya seperti itu ya. Memang kadang-kadang dropnya lumayan dalam ya, tiba-tiba drop ya. Jadi Anda jangan kaget. Kalau takut ya tunggu aja buy on di 1500 sampai 1535 atau kalau nggak dikasih ya kita breakout buy high sell higher ya. Kalau dia breakout kita barusan buy. Afternya masih bagus ini ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Pakuan, saya masih ada Pakuan ya. Average saya untuk Pakuan adalah di area 402,39. Ya, jadi Pakuan ini masih bagus. Area buy mungkin sudah saya gambarkan 404 atau 392 atau yang terdekat 414 ya. Hari ini kan dia naik ke atas 414. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih masih oke. Mungkin ada yang takut Pak Sunar ini kan digambarkan resistennya. Iya benar. Tapi jangan keliru. Kalau kita bicara mengenai resisten, saya sudah sebutkan juga di video edukasi kemarin ya, hari Minggu waktu gathering. Kalau di sini gagal naik, kemudian di sini gagal satu kali, dua kali ya, ini tiga kali gagal. Kali ini kalau dia breakout ke atas, bukan berarti pasti gagal lagi, belum tentu ya. Jadi jangan terlalu kaku. Wah ini gagal Pak Sunan, ini gagal, ini gagal. Kalau dia sentuh 434, saya langsung cepat-cepat jual aja, nanti balik lagi ke bawah. Nah kalau Anda seperti itu, berarti ceritanya Anda itu mengatur marketnya pakai analisa teknikal. Ya, jadi jangan terbalik, jangan pakai analisa teknikal untuk mengatur market. Resisten itu jangan dijadikan tembok. Nah, memang sih kalau dia gagal itu kita pasang trailing stopnya. Memang benar atau stop lossnya kalau belinya di atas. Tapi jangan sampai takut-takut, nah Pak Sunar, wah ini jual dulu pasti turun. Enggak. Yang penting sudah pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, kalau dia naik lagi, Anda mau tambah lagi atau average up boleh. Yang belum punya mau buy high, sell higher juga boleh. Ya, seperti itu. Sebenarnya trading itu gampang. Ya, yang bikin kita susah itu karena kita tuh merepotkan dengan kebanyakan ilmu. Mungkin dia juga eh, bisa buat kita bingung ya seperti itu ya. Karena ibaratnya itu kalau Bruce Lee ya salah satu ahli kungfu legendary dia juga pernah menyebutkan dia itu takut kepada orang yang melatih satu jurus tapi dilatih 10.000 kali daripada orang yang punya banyak jurus 10.000 kali tapi dia itu melatihnya cuma satu jurus satu kali. Ya, dia lebih lebih takut yang
cuma 100 lurus tapi dilatih 10.000 kali. Begitu juga dengan indikator teknikal, ya. Anda nggak perlu belajar yang aneh-aneh, ya. Nggak perlu belajar yang KPM MMA atau pakai turtle atau pakai Fibonacci extension atau Fibonacci retracement atau pakai Elliott wave dan yang pakai American IC memang trending juga itu juga bagus ya. Saya nggak bilang indikator yang lainnya jelek enggak. Tapi saya untuk pemula dan sampai mahir pun saya pakai gampangnya aja pakai MA20 aja ya. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20 itu bagus. Kalau breakout higher high ya kita cek MA20 masih mengarah ke atas, why not? Kalau mau buy boleh buy. Nah, kita cek volumenya aja. Kalau volumenya naik, ya kita belinya agak banyak. Kalau volumenya turun drastis, ya kita belinya sedikit aja kalau dia breakout. Dan seperti itu. Jadi gampang banget. Jadi di sini kalau dia breakout naik ke atas 434 atau high-nya di sini swing high-nya 436, walaupun sebelumnya ekor panjang, ya Anda kalau mau buy hasil higher silahkan. Kalau takut-takut sebenarnya mau buy sekarang nyicil boleh atau tunggu buy on weakness saja sekitar 414, 404. Nanti kalau turun jangan langsung buy. Ya, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil naik ke atas level tersebut, ya kita barusan buy. Ya, kurang lebih seperti itu. Memang ada banyak sekali, tapi saya hanya banyak 12 eh, saya hanya bahas 12 saham aja. Ini bagian kedua, jangan lupa untuk lihat bagian pertama. Jangan lupa juga untuk edukasi yang akan datang itu market outlook hari Minggu ya. Nah, jadi kita akan bahas saham-saham yang potensial untuk minggu yang akan datang. Jadi hari Minggu tanggal 4 Agustus itu akan bahas untuk tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 ya untuk Agustus 2024 ya. Jadi saya akan usahakan untuk rutin tetap weekly market outlook meeting ya. Jadi di sana Anda bisa tanya atau kalau mau sharing silakan ya seperti itu ya. Pokoknya Anda nggak ngiklan aja ya seperti itu ya. Nggak masalah. Yang mau sharing, nggak mau tanya juga boleh. Ya, seperti itu ya. Nanti kita akan diskusi juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya rasa sih cukup sekian. Kemudian di akhir video, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.